Salam sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Fatimah Sa'diyah di sini. Sebelumnya saya akan dasari dulu dengan firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Makna dari ungkapan Yesus adalah ketika kita mengimani bahwa kitab suci adalah dasar kebenaran, maka itu harus dikemukakan secara terang-terangan ya, bukan justru menjadi rahasia. Banyak dari saudara muslim kita ya selalu menyalahpahami tentang Alkitab, bahkan mereka berbicara tanpa memakai data atau dasar dari firman Tuhan itu sendiri. Dan itu tidak ada yang namanya mereka merasa bersalah atau mereka merasa menista. Tetapi sebaliknya ketika umat Kristen menyampaikan sesuatu berdasarkan data, lalu dianggap bahwa kita adalah penghujat dan menista keyakinan mereka. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti halnya yang dikemukakan Yesus berikut ini. Markus 4 ayat 22-nya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi walaupun berbagai macam cara mereka sengaja menutup-nutupi kitab mereka sendiri, dan mereka lebih cenderung suka mengobok-obok dan menyalahpahami kekristenan atau Alkitab itu sendiri, maka Tuhan punya cara yang dahsyat sehingga bukan kita yang berbicara, tetapi dari pihak mereka sendiri yang berbicara. Nah teman-teman, selama ini bagaimana penghujatan mereka yang luar biasa, tetapi dibalas kontan dengan penyataan mereka sendiri yang dipublikasikan lalu disebarluaskan melalui aplikasi TikTok. Mereka tidak mempercayai yang namanya konsep Tritunggal ya, tetapi mereka sendiri tidak pernah mau menyelidiki dengan kitabnya sendiri. Tetapi sekali ada yang berbicara mengenai tentang kitabnya sendiri, kemudian ini menjadi masalah. Banyak YouTuber yang terkena strike padahal mereka hanya ingin mengcounter atau meresponi dari video tersebut. Ya, termasuk di channel saya sendiri sih. Seharusnya sih wajar-wajar saja ya ketika ada video yang kita anggap itu aneh, lalu kemudian kita meresponi, dan respon kekristenan dengan respon muslim sendiri jelas berbeda. Tetapi seharusnya jangan disetrek. Kesalahannya adalah pada orang tersebut yang membuat video, yang merekam video lalu menyebarluaskan di medsos. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu bukan suatu kebetulan. Nah, saya percaya bahwa hal ini adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan suatu hal yang dirahasiakan. Nah, ini yang dimaksud kalimat yang diungkapkan Yesus tadi ya. Jadi kalau misalnya mau menaruh lampu atau terang itu jangan ditaruh di bawah gantang, jadi nggak kelihatan semua, tetapi harus terang-terangan ditaruh di meja supaya semuanya kelihatan gitu maksudnya ya teman-teman. Ya hanya merasa sedikit heran saja ya teman-teman ya, kenapa suatu keyakinan yang harusnya itu justru dikemukakan supaya orang awam juga bisa paham, tetapi ini hanya boleh dipahami oleh kalangan tertentu saja. Tentang ilmu makrifat, tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Akibatnya akan membuat orang semakin akan berpikir kritis begitu ya teman-teman ya, dari keyakinannya yang terkesan rahasia. Nah kemudian lewat internet ini lebih cenderung bebas untuk diungkapkan. Nah berikut kita dengarkan tentang pendapat seorang Karni Ilyas yang kontroversial ini. Silakan Pak Karni Ilyas. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Ya, saya juga sebagai umat Islam itu kadang-kadang mirisnya ada, anehnya ada, gelinya ada, pokoknya campur-campur dengan ajaran agama saya ini. Di Indonesia ini Islam yang paling menonjol itu NU dengan Muhammadiyah, Pak. Kalau dari NU itu kalau ada yang meninggal itu membuat acara tahlilan, Pak. Tapi bagi paham Muhammadiyah itu hukumnya haram itu, Pak. Syirik ya, karena syirik. Musyrik, Pak. Musyrik. Musyrik, Pak.
kata ustadz-ustadz yang aliran Muhammadiyah, kalau umat Islam melakukan tahlilan, apa hukumnya, Pak? Itu haram. Lalu dosanya itu, Pak, katanya, jika dosanya itu kalau melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak. Ini kan aneh, Pak. Jadi dosanya orang Islam melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak. Menurut Pak Sandi Embar aneh nggak, Pak? Sangat aneh, Pak Karni. Tapi kalau itu Jadi, ada hadis atau ininya, ada nggak hadisnya itu, Pak? ya, saya kalau untuk hadisnya kurang mengikuti, Pak. Karena saya bukan orang yang terlalu fanatik berlebihan. Yang jelas, Pak, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, baik aliran Muhammadiyah, baik juga yang mengaku dari NU, mereka ini banyak buat statement ataupun dalil-dalil sendiri dalam setiap ceramahnya. Jadi itu sangat aneh. Jadi daripada tahlilan, mendingan menjinah ibu kandung sendiri. Artinya kan begitu. Ini kan cabul sudah, Pak. Baik, akan saya tanggapi ya, kenapa antara NU dan Muhammadiyah memiliki pemahaman yang berbeda, padahal kitabnya sama. Sesembahannya dan nabinya pun juga sama. Sekali lagi, ini bukan doktrin tentang ilmu kalam ya, yang bisa kita maklumi untuk memahaminya, tapi ini mengenai pemahaman Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menyatakan diri sebagai penjelasan yang sempurna. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 52, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan Al-Quran juga menyatakan apabila ada pertentangan berarti bukan dari sisi Allah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Nah, kalau klaim-klaim Al-Quran saja sudah setinggi langit begitu, tentu harus dipertanyakan kebenarannya. Benar nggak Al-Quran itu penjelasan yang sempurna buat manusia? Benar nggak Al-Quran tidak ada pertentangan? Nah, kalau begitu pertanyakan, apakah pemahaman NU dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan data Al-Quran? Jika iya, kenapa bertentangan? Jika tidak, kenapa diimani? Nah, hal inilah yang membuat Muslim murtad setiap hari. Makanya sebelum kamu pindah dengan agama lain, jangan terburu-buru berikrar iman baru. Tapi pahami dulu dasar pengetahuan iman kamu yang berasal dari kitab suci barumu, baru pindah iman. Sayangnya banyak orang Kristen yang pindah iman disebabkan oleh tampilan luar yang seolah-olah menunjukkan kesuciannya. Setelah itu banyak yang menyesal, tapi sayangnya sulit untuk keluar. Hei Fatimah, kamu tahu nggak? Sekarang Kristen sudah mulai punah. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Banyak gereja yang diubah menjadi masjid. Iya Dul, saya juga percaya kalau banyak Kristen yang mu'alaf. Tapi banyak juga yang dari Islam masuk Kristen loh. Puji Tuhan, ya, firman yang dikatakan oleh Yesus semakin hidup dalam Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Jadi, kalau murtad meninggalkan nabimu akan mendapat pahala berlipat-lipat ganda. Dan sebelum segala sesuatunya sudah terjadi, Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi, Kristen sudah diberitahu dulu sama Yesus, jadi nggak perlu ngotot lah kayak kamu. Tapi, alangkah baiknya kamu dengerin ini dulu, Dul. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Solusinya adalah para ustadz kalau punya ilmu jangan dipakai sendiri, tapi bagi dong.